Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala az-zulumati wan nur wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu dan qalu mereka berkata. Maksud mereka di sini orang-orang yang sangat sulit diajak. Jadi kembali 2 Selasa yang lalu Rasul sangat sedih ketika dakwah banyak yang tidak mau. Akhirnya Allah menegaskan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Disinilah para ulama membagi hidayah itu ada 2. Ada hidayah irsyad, ada hidayah taufik. Kalau Rasul itu masuknya hidayahnya hidayah irsyad, ngasih petunjuk. Wa ma alaina illal balagul mubin, hanya dakwah dan ngajak. Sedangkan mau tidak maunya bukan urusan Rasul. Walakinnallaha yahdi may yasha, itu semuanya adalah urusan Allah. Jadi untuk Rasul hidayah irsyad, untuk Allah hidayah taufik. Gitu ya. Misalnya hidayah irsyad yang Rasul sampaikan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Rasul latahdi, pasti akan memberikan hidayah petunjuk, ila siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ini maksudnya hidayahnya hidayah irsyad begitu. Surah apa nih ya? Surah Asy-Syura. Ayat berapa sih? Ayat berapa sih? 56. Enggak sampai kelihatan ayat 52 ya. Maka saya tadi tukar Quran, jadi saya terbiasa di rumah itu menggunakan yang 8 lembar. Jadi 1 juz kan ini 8 lembar nih ini. Kalau yang tadi mah tuh 9 itu. Jadi kalau yang pakai 9 saya bingung. Yang tadinya kebetulan sebelah kanan sebelah kiri kacau di pikiran saya. Kalau ini mah yang 8 mah insya Allah lah hafal semua gitu. Kalau yang tadi mah bingung gitu. Kenapa pakai 9 lembar ya? Kalau ini saya biasa pakai 8 lembar gitu. Bukan hurufnya gede, bukan. Lembarannya kan ada yang 1 juz 8, kalau yang tadi itu 9. Beda-beda. Nah, mereka yang tidak mau diajak oleh Rasul, alasan kemudiannya innat tabi'il huda. Jika nattabi'i, kami mengikut. Tuh. Kami di sini si orang yang tidak mau mengikut. Jika kami mengikut al-huda, petunjuk, ajaran, maka beserta engkau ya Muhammad. Muhammad maksudnya dari mereka ya. Jadi kalau kami ngikut kamu gitu, maka yang terjadi nutakhotof. Maka ini jawab nih, jawab daripada jika maka gitu. Jika kami mengikut petunjuk engkau ya Muhammad, maka itu jawabnya. Nutakhotof, kami akan diusir, kami akan diculik, kami akan ditawan, bahkan kami akan dikeluarkan min ardina, dari tanah kami, maksudnya dari Mekah. Jadi mereka khawatir kalau ngikut Islam, kalau masuk Islam mereka akan diusir, diculik. Itu alasan mereka. Padahal mereka tahu Rasulullah itu
ya seorang nabi dan rasul, mereka tahu Islam itu yang benar, mereka tahu. Tapi ini alasan yang dibuat-buat, ketidakikutan mereka terhadap rasul. Padahal kata Allah, awalam numakkil lahum, apakah tidak numakkil lakum, kami telah mengokohkan di antara mereka, mengokohkan, menguatkan haroman, haram, tanah Mekah. Aminah itu aman. Di tanah Mekah itu disebut dengan tanah haram. Jadi haroman di sini maksudnya tanah Mekah ya. Atau Mekah juga disebut dengan Ummul Qura. Ini kalau kita lihat di surah yang lain, Mekah itu disebut dengan Ummul Qura. Ummu itu artinya induk, Qura itu artinya kampung atau kota. Maksudnya Mekah itu adalah pusat dari berbagai macam kota di dunia. Oh itu Mekah itu. Jadi pusatnya itu di Mekah. Sehingga dulu ada penelitian tahun 2000. Jadi biasanya kan saya waktu di sekolah dulu diajarin di Greenwich di London ya. Itu penetapan jam, penetapan jadwal jam waktu. Ternyata dibantah itu. Jadi rupanya Greenwich itu bukan hasil ilmu falak tapi hasil kesepakatan internasional. Sehingga sekarang dirubah. Mekah itu menjadi pusat. Mekah menjadi pusat sehingga disebut dengan Ummul Qura. Wa hadza kitabun anjalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunjira ummal qura. Surah apa nih? Surah Al-An'am. Nah, ini surah Al-An'am, Bapak lihat dah situ. Surah Al-An'am ayat berapa nih? Ayat 92. Al-An'am 92 ada kalimat ummal qura. Induknya, pusatnya bumi. Jadi Mekah itu sebagai pusat bumi ke Mekah. Jadi dulu seorang raja Alexander atau terkenal dengan Zulkarnain. Si Alexander ini mengadakan perjalanan. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa fa'atba'a sababa hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Pertama dia berjalan ke daerah barat. Menurut penelitian sampai ke daerah, menurut Al-Qur'an di situ taghrubu fi ainin hamiatin. Daerahnya sangat gelap. Atau bahasa anak sekolah itu di daerah Amazon, daerah Brazil. Jadi dari Mekah ke barat itu 90 derajat. Kalau kita lihat di peta itu 90 derajat, perjalanan sekitar 6 jam dah ya pesawat. Itu ke arah barat terus. Itu mentoknya di daerah Amazon, Brazil. Sungai terpanjang di dunia ini. Kemudian beliau berjalan lagi. Summa atba'a sababa hatta ija balagha matli asyamsi wajadaha tatlu ala qaumin, terus ke arah timur 90 derajat. Dari Mekah ke timur lagi 90 derajat. Itu di daerah Halmahera, Maluku. Rupanya daerah Halmahera itu pernah dijelajah oleh Zulkarnain. Jadi ke arah barat itu tegak 90 derajat, ke timur 90 derajat. Jadi Mekah itu tengah-tengahnya. Jadi kalau dibagi itu dua gitu ya. Ada dua. Itu dari sisi ilmu falak. Makanya saya tidak akan penerangkan terlalu jauh dah. Pokoknya begitu dah. Intinya Mekah itu ya Ummul Qura, haraman amin. Jadi tanah haram yang aman. Karena memang dulu pernah Zulkarnain itu mengetes ke barat dan ke timur. Itu dari sisi sejarah disangkutkan dengan kajian keilmuan.
Nah, kembali ke awal, padahal Mekah itu haraman, tanah haram amina, yang aman. Jadi dulu udah menjadi kesepakatan, orang kalau di Mekah misalnya bapaknya dibunuh, kemudian pembunuhnya itu ada di Mekah, itu aman dulu gitu. Zaman-zaman jahiliyah juga sama, nggak diganggu, nggak digugat, pokoknya nggak dikejar. Atau kalau zaman Rasul dulu itu biasanya masjid. Jadi orang kalau punya salah apapun biasanya di masjid. Ketika ada orang nyari, orangnya di masjid, balik lagi dulu gitu. Jadi menghargai tempat. Misalnya ada orang selesai sholat, kata Rasulullah, ini orang tumben ya, orang-orang pada bubar di masjid, ngapa ya? Lama-lama ditanya kenapa, nggak tahu, dia dikejar-kejar utang. So, kalau dia keluar masjid ditagih, mendingan di masjid. Itu dulu ya, kalau mah nggak aci, tungguin terus kan, tungguin di balik. Buat tungguin kalau di balik, kalau dia nggak keluar. Dulu mah enggak ada istilah tungguin. Oh, mas, udah pergi. Itu penghormatan dulu. Atau kalau zaman dulu, zaman saya masih kecil, itu kalau hiburan tuh yang namanya ngarak, ada hiburan itu di pengkolan pertigaan Mang Mansur itu berhenti tabuhan teh. Ntar nyaring-nyaring lagi di sono di rumah Bang Ubed ya. Kan gitu dulu ya. Jadi masjid tuh benar-benar dihargai dulu. Sekarang motor, wah. Jadi dari sisi itu sudah tidak suci lagi ya. Jadi penghargaan itu contoh lah ya. Jadi zaman dulu tanah haram itu Mekah betul-betul dihargai. Andaikan menemukan pembunuhnya di situ, nggak jadi gugatnya, nggak jadi ngejarnya. Oh, ada di Mekah udah aman dulu gitu. Yujba di sini dikumpulkan. Yujba dikumpulkan. Ilaihi, ke itu Mekah. Samaratu itu buah-buahan. Kulli, tiap-tiap sayin sesuatu dari berbagai macam penjuru dunia, rizkon, sebagai rizki. Semuanya itu min, dari, ladunna, sisi kami, kata Allah. Walakinna, akan tetapi, aksarohum, kebanyakan mereka layak lamun, tidak mengetahui. Jadi rupanya keunggulan kedua, Mekah itu yujba ilaihi samaratu kulli shay'in rizqo. Semua buah-buahan itu yujba, dikumpulkan. Di Mekah itu buah apapun ada. Petai, jengkol ada sana. Yang udah umroh ada. Jadi pohonnya nggak ada, tapi buah-buahannya super lengkap. Tuh. Jadi kalau bapak-bapak nanti umroh jangan khawatir. Ntar saya, Ustaz, di sana ada petai. Ada. Gitu ya. Ini doa dari Nabi Ibrahim. Rabbi ja'al haja baladan amina. Ya Allah, jadikan ini negeri aman. Warzuq ahlahu minas samarat. Dan kasih rizki penduduknya minas samarat, dari berbagai macam buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Baik dia beriman, qala. Wa man kafar, bagaimana kalau dia kafir? Fa umatti'uhu, dikasih qalilan, cuma sedikit. Ini doa Nabi Ibrahim. Ada dalam surah Al-Baqarah. Ayat berapa sih? Ayat 100, enggak tapi kelihatan. Ayat berapa menurut? 36. Pokoknya sebelum ini dah, sebelum saya kurus. Itu doa Nabi Ibrahim. Nah, jadi itu salah satu kehebatan Mekah. Yujba itu dikumpulkan. Semua buah-buahan dari seluruh dunia itu di Mekah ada semua, berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian semuanya itu miladunna. Jadi ada ladunna, ada indana. Nah, dulu waktu kita ngebahas dalam surah Al-Kahfi, mungkin ada yang ingat kali ya, bagaimana Nabi Khidir itu dilukiskan dalam surah Al-Kahfi. Atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu mil ladunna. Artinya sama. Indina juga sisi kami, ladunna juga sisi kami. Cuma menurut para ulama tafsir, kalau indi, menggunakan indi itu bersifat rasional, bersifat tampak jelas.
Kalau ladunna sisi kami itu bertampak irasional, artinya tidak jelas. Makanya wa 'allamnahu, dan kami ajarkan itu Nabi Khidir min ladunna ilman, satu ilmu dari sisi kami. Artinya Nabi Khidir itu tidak perlu guru, yang disebut dengan ilmu laduni. Nah, itu laduni itu dari ladunna. Laduni itu dari sisiku, kata Allah. Karena dalam bahasa Iqra kan ada allamal insana malam ya. Ada lagi alladzi allama bil qalam. Ada orang pinter karena kolam, karena belajar, karena pena, karena nulis. Karena dia hasil ikhtiar, maksudnya belajar, pesantren, sekolah, dia pinter. Tapi yang kedua, allamal insana malam ya'lam. Ada orang pinter tapi bukan hasil belajar. Itu namanya ilmu laduni. Itu luar biasa itu ya. Yang enak tuh yang kedua itu. Laduni. Itu dalam sisi tasawuf. Nanti ada istilah hissiyah, ada istilah khaliyah, ada khailiyah, ada juga istilah wahmiyah untuk membentuk kalimat ma'rifat. Itu dalam kajian ilmu laduni itu ada. Nah, si buah-buahan itu yang didatangkan dari berbagai macam penjuru dunia adanya di Mekah, itu semuanya miladunna, dari sisi kami, kata Allah. Artinya sulit untuk diteliti, pokoknya udah begitu. Itu salah satu mukjizat Mekah sampai saat ini, dijamin itu Mekah itu. Jadi sampai saat ini pun orang Mekah juga bingung kenapa buah-buahan begitu banyak di sana. Semua buah-buahan di dunia itu semua di Mekah ada. Kenapa? Miladunna, karena memang didatangkan oleh Allah tanpa dipahami secara akal. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, kebanyakan mereka tidak tahu, kan begitu ya. Wa kam ahlakna, dan betapa banyak ahlakna kami hancurkan, kami binasakan, kata Allah. Min dari Koryatin. Korea itu penduduknya banyak, bangunan-bangunannya itu ya bangunannya bagus-bagus, namanya Korea. Kota lah gitu ya, kayak kota. Kampung tapi sudah maju lah Korea. Jadi betapa banyak kota-kota yang kami hancurkan. Kenapa? Batirat. Alasannya batirat. Batirat itu kesombongan, keangkuhan. Ma'isyataha, dalam kenyamanan hidup. Ma'isyah itu kan hidup. Jadi ketika dia hidup begitu sombong dan angkuhnya, dia tidak peduli dengan yang mempunyai sumber nikmat, dia tidak pernah mensyukuri. Jadi kota-kota yang tidak mensyukuri penduduknya itu satu saat pasti akan dihancurkan, dibinasakan. Itu sudah sunatullah itu ya, sunatullah. Jadi siap-siap sebuah kota sehebat apapun, semodern apapun, kalau dia batirat ma'isyataha, kalau dia sombong, dia angkuh, tidak mengenal Allah, kalau dia tidak mengenal agama, pasti itu akan dihancurkan. Itu udah sunatullah itu. Tidak bisa contohnya banyak lah, tinggal lihat aja. Patilka, maka yang demikian itulah masakinuhum, tempat tinggal mereka, dihancurkan semua, hancur semua. Lamtuskan, tidak ada satupun yang mau tinggal mimba dihim, dari sesudah mereka. Kenapa tidak mau tinggal? Karena udah hancur, udah lebur, udah parah gitu ya. Illa qalila, kecuali hanya sedikit. Itu pun sedikit di sini maksudnya ya paling lewat doang langsung pada lari. Wa kunna, dan kami, kata Allah, nahnul warisin, sebagai pewarisnya. Misalnya daerah Tabuk. Nah, ini daerah yang dulu didiami oleh kaum Samud. Kaum Samud itu kaum Nabi Soleh. Jadi karena penduduknya itu, kaumnya itu menentang perintah Nabi Soleh, akhirnya satu saat dihancurkan. Fa'akhrajathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin.
dihancurkan. Caranya dengan rojpah. Rojpah itu gempa berkekuatan sangat hebat. Dos, sangat kuat. Fa'asbahu, semua penduduknya itu fidarihim, di bangunan-bangunan, di berbagai macam tempat Jasimin itu bergelimpangan. Jadi gempanya itu sangat luar biasa. Fa'asbahu fidarim Jasimin, semuanya bergelimpangan, tidak ada satupun yang menyisa. Itu kaum Nabi Soleh, namanya kaum Samud. Kaum Samud ya. Wa ila samuda akhahum Shalih, kaum Samud. Contohnya daerahnya namanya daerah Tabuk. Daerah Tabuk itu kita lihat kalau di peta itu sebelah tenggara Gunung Sinai. Gunung Sinai itu tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu, Gunung Tursina. Nah, daerah Tabuk ini di zaman Rasul kalau nggak salah tahun 630 Masehi, 9 Hijrah, artinya 9 tahun ketika beliau di Madinah ya. Beliau itu kan waktu ke Madinah umur 53 tahun. Bulan, kalau nggak salah bulan Juni tahun 622 Masehi. Jadi 9 tahun beliau di Madinah membentuk karakter muslim di sana. Ketika kuat, nah akhirnya beliau ya berencana untuk menantang dan menyerang ya kelompok negara Romawi. Jadi negara itu sangat ditakuti. Kalau kayak Amerika, Rusianya gitu ya, hidayah. Itu pasukan yang dikerahkan oleh Rasul itu sekitar 30.000, terbanyak pada saat itu. Jadi unjuk kekuatan Rasulullah. Itu kalau diceritain banyak. Nah, di Madinah itu yang menjaga itu Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali waktu itu agak sedikit kecewa. Biasanya belum pernah beliau itu perek gitu. Belum pernah beliau tidak diajak dalam berbagai macam pertempuran. Hanya pada saat itu, ya Rasulullah, saya ditinggalkan ini. Iya Ali, saya cuma menjaga anak-anak sama ibu-ibu di sini. Iya. Mau Sayyidina Ali, kok cuma menjaga kayak gini aja sih gitu ya. Pengen ikut tapi karena memang perintah. Ya laksana, andaikan Allah takdirkan aku Musa, kamu adalah Harunnya. Tapi memang tidak ada nabi setelahku. Akhirnya karena memang ini perintah Rasul, walaupun agak kecewa, Imam Ali ya sudahlah, dilaksanakan. Ini bagian daripada lir Rasul, bir Rasul. Siap ya Rasulullah, kami. Walaupun dalam hatinya tiba ngejaga di Madinah, tiba ngejaga anak-anak kecil, ngejaga ibu-ibu. Kan kalau perang orang itu pikiran beliau karena udah terbiasa dengan pertempuran. Satu saat suruh ngurusin itu, udah siap. Itu ya. Ini biasanya kalau di pesantren begitu. Jadi seorang santri tidak boleh membantah perintah kiai, walaupun artinya agak sedikit. Lah, orang-orang pada belajar, gue suruh mencetin dulu. Terasa belajar, suruh nyuci ini sama guru. Itu kan gitu ya, banyak kisah-kisahnya itu. Itu daerah Tabuk. Nah, ketika beliau melewati daerah Tabuk, diperintahkan, hai pasukan, tidak boleh ada yang berjalan lambat di Tabuk. Tidak boleh minum di sana, tidak boleh mengambil benda apapun. Kita harus lari, sedikit lari. Akhirnya Rasulullah pun sambil menutup wajahnya dengan pakaiannya begitu, sambil lari kecil melewati Tabuk, karena khawatir takut terkena ajal. Jadi melewati tempat dulu di mana kaum Samud itu dihancurkan. Itu beliau ya lewat Tabuk itu sambil terus jalannya agak sedikit percepat. Nah itu ya, itu perang Tabuk. Nantilah kita ceritakan kisah perang Tabuk. Wa makana, dan tidaklah ada Rabbuka oleh Tuhan engkau muhlika, dihancurkan qura, sebuah daerah, sebuah kota, sebuah wilayah. Jadi sebuah wilayah, sebuah kota, sebuah negara tidak mungkin dihancurkan oleh Allah hatta, sehingga syaratnya ya ba'asa, diutus fi ummiha, pada itu daerah. Siapa yang diutus? Rasulan, seorang rasul. Ngapain? Yatlu, rasul itu membaca, menerangkan, menjelaskan dakwah
alaihim atas mereka ayatina ayat-ayat kami. Jadi sebuah daerah tidak mungkin dihancurkan tanpa diutus seorang rasul. Misalnya tadi daerah Samud, Tabuk. Kenapa dihancurkan? Karena di situ ada Nabi Soleh, diajak sama Nabi Soleh. Begini, nggak mau, baru dihancurkan. Gitu. Semuanya begitu. Misalnya, ya Nabi Lut, daerahnya gini. Jadi ada Nabi dulu, nerangin dulu begini. Ketika nggak mau, hancurkan. Semua begitu. Jadi diutus Nabi dulu. Tidak mungkin satu daerah tanpa diutus seorang dai di sana langsung dihancurkan. Nggak mungkin. Semuanya memang sudah ya sunatullah. Jadi diutus dulu, diajak dulu. Misalnya tadi di dalam surah Yasin, misalnya di situ ada seorang dai namanya Habibun Najjar. Si Habibun Najjar ini diutus oleh Nabi Isa. Wajah amin aqsal madinati rajul, datang tuh dengan bersegera yas'a rajulun, seorang pria yang sangat gagah hebat, seorang dai. Karena laporannya pertama kan diutus arsalna ilaihim isnaini, diutus tuh 2 orang. Nah 2 orang yang diutus ke negara Antokia pada saat itu dibunuh, pakal jabuhuma, dibunuh. Fa'ajazna bisalisin, diutus lagi yang ketiga, dai yang ketiga utus lagi, bunuh lagi. Gitu ya. Jadi ngajaknya itu bukan diikutin. Hanya ada kalimat wa ma alaina illal balagul mubin. Kami hanya menyampaikan. Datang tuh ya Habibun Najjar. Kemudian kata Habibun Najjar, ya qaumi, hai kaum, hai orang-orang di sini, ittabi'u, ayo ikut al-mursalin. Ini kan semua utusan Allah, dai ini. Ittabi'u, ikutilah, malayas alukum ajro. Orang yang ngajak, orang yang dakwah, yang tidak pernah meminta sedikit pun upah, nggak pakai DP, memang nggak pakai DP, nggak perlu dijemput, nggak perlu 3 kali ke rumahnya datang. Udah capek 3 kali datang ke rumahnya, jadwalnya dirubah sesuai dengan dia, nggak datang juga, itu kan ngeselin ya. Bahkan saya kritik Habib Lutfi ya, nggak apa-apa, mengkritik beliau boleh dalam sisi itu. Jadi dalam sisi dakwah, malayas alukum ajro, seseorang yang tidak pernah minta upah. Ajron itu kan upah. Itu semuanya ya tetap pada saat itu juga dibunuh. Nah, pada saat Habibun Najjar dibunuh, ini direkam oleh Al-Quran. Ini rekaman alam barjah nih. Kata Habibun Najjar di alam barjah, ya laita qaumi ya'lamun. Celaka ini kaum. Kenapa mereka membunuh saya ya? Bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramin. Andaikan mereka mau aja nurut sama saya, pasti mereka akan diampuni seperti saya, dan mereka akan mendapatkan kehormatan yang mulia seperti saya. Kenapa mereka membunuh saya? Ya laita qaumi. Jadi sangat menyayangkan. Ini rekaman orang di alam barjah. Berarti Ustaz, orang di alam barjah bisa bicara, kenapa tidak? Oh berarti hidup. Iya, itu hidup ya. Jadi kalau kita ziarah kan ada kalimat assalamu alaika, kan itu, atau assalamu alaikum ahlad diyar. Mereka menjawab, ya menjawab. Mereka tahu, dia lihat, oh murid gua ini ada apa ya, muasalah lagi. Ada muasalahnya. Kata gurunya, tumben nih baru datang, ada apa ya? Biasa guru, ya muasalah ini nih. Jadi kita sebagai murid ini begitu ya. Saya asa jarah ke guru, Kang Kong Durrahman suka nangis. Kong maafin saya Kong, udah mati ya. Jarang buat jarah Kang Kong ke guru. Jadi seorang yang ada di alam barjah itu Pak, ya tahu itu. Kalau misalnya orang meninggal, kemudian orang itu misalnya nanti dibangkitkan itu pas kiamat, salah itu, salah. Buat apa ada kalimat assalamualaikum kita jarah? Kan kita kalau jarah kan sunat gitu. Assalamualaikum ala dia, maksudnya keselamatan. Assalamualaikum wahai penduduk makom ini, wahai yang di makom sini. Berarti kan dia juga jawab. Berarti dia mendengar. Contoh, misalnya pada waktu perang Badar,
Banyak nih orang-orang kafir Quraisy pada mati. Wah, kemudian mayat-mayat itu bergelimpangan, dikubur semua. Kata Rasul, hai fulan bin fulan, hai fulan bin fulan, hai fulan bin fulan. Karena Rasul tahu, kenal semua itu sama yang tinggal-tinggal. Sahabat protes, ya Rasulullah, kenapa sih ngomong sama orang udah mati? Wahai sahabat, pendengaran mereka itu lebih tajam dari pendengaran kita. Penglihatan mereka itu adalah lebih tajam daripada penglihatan mereka. Itu orang kafir. Gitu ya. Jadi Bapak kalau jarah ya, tolong rada sedikit adab. Terutama jarah ke para aulia, ke orang tua, ke guru ya. Minimal ya adab lahiriah dulu, duduk gitu, biar sopan gitu. Tapi kan Ustaz timbang tanah gunduk. Iya, bukan masalah itunya. Mereka itu ngelihat kita, oh iya. Mereka mendengar kita pasti. Itulah nanti kita ceritain. Intinya wa ma kunna, dan tidaklah kami kata Allah muhliki menghancurkan al-qura, sebuah wilayah, sebuah daerah, sebuah bangsa, illa kecuali wa ahluha, dan penduduk si daerah itu, si kota itu, si kampung itu, si negara itu zolimun. Syarat dihancurkannya itu dia zolim. Zolim itu misalkan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini uang negara loh, jangan main ambil baik. Berarti kalau dia ngambil uang negara itu zolim, yang disebut dengan koruptor. Nah, ketika banyak koruptor di situ, berarti zolim itu misalnya. Atau misalnya hampir ada 6 ayat syarat dihancurkannya sebuah negara. Misalnya di sini dalam surah Al-Isra, wa ija aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qaulu padammarnaha tadmira. Ketika kami berkehendak menghancurkan sebuah wilayah, syaratnya amarna, kami perintahkan mutrafi. Mutrafi itu orang-orang kaya. Orang-orang kaya, para pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar yang menguasai ekonomi, kaya, yang menguasai wilayah jabatan. Jadi para pejabat, para pemimpin, orang-orang kaya diperintahkan. Hai orang kaya zakat. Hai orang kaya ada anak yatim. Hai orang kaya ada masjid tuh. Hai orang kaya ada majelis talim tuh. Hai orang kaya ada pondok pesantren tuh. Hai orang kaya ada ini. Papa sakufia, mereka tidak menghiraukan. Sallallahu ala Muhammad.